Selamat siang, ketemu kembali dengan Dr. Made. Kali ini kita membahas tentang bagaimana cara kerja daripada vaksin corona. Nah, sebelum kita mengenal yang namanya vaksin corona, tentu kita sudah mengenal vaksin-vaksin yang lain, seperti misalnya vaksin tetanus, vaksin tuberkulosis, vaksin flu, vaksin encephalitis, vaksin hepatitis, dan banyak lagi vaksin-vaksin yang lain. Dan tingkat keberhasilannya luar biasa di dalam mencegah dan menekan tingkat infeksi penyakit-penyakit tersebut. Nah, bagaimana cara kerja daripada vaksin corona? Boleh dikatakan sama dengan vaksin daripada flu, influenza, kemudian hepatitis, sama sekali prinsipnya. Dan kita sekarang membahas khusus bagaimana cara kerja daripada vaksin corona sehingga bisa menjadi andalan di dalam mencegah dan menekan angka infeksi daripada virus corona. Ketika seseorang terkena infeksi virus corona, awalnya mungkin yang disebut dengan masa inkubasi. Masa inkubasi itu virusnya masuk ke dalam tubuh kita. Ya, mungkin berlangsung antara 7 sampai 8 hari, kemudian muncullah gejala, ya, gejala-gejala dari yang ringan seperti demam, flu, penghilang penciuman, sampai gejala yang berat berupa sesak napas, komplikasi berupa bronkopneumonia, saturasi oksigen yang menurun sampai timbulnya kematian. Nah, pada saat masa inkubasi itulah sebenarnya tubuh kita berusaha untuk mengenal virus corona tersebut, sehingga terbentuklah yang namanya sel memori. Nah, sel memori ini untuk mengenal virus corona tersebut. Jika dia mengalami masuk untuk kedua kalinya, tubuh sudah membentuk, sudah mengenal daripada virus corona ini sehingga mampu membentuk antibodi untuk melawan infeksi yang berikutnya. Ketika dia mengenal, baru dia membentuk yang namanya antibodi untuk melawan virus corona tersebut. Sehingga pada saat masa inkubasinya berakhir, yaitu hari ke-7 ke-8, terbentuklah keluhan-keluhan seperti misalnya demam, sakit kepala, sesak napas. Nah, kemudian ketika antibodi terbentuk, virus corona itu bisa mengalami kelemahan dan kematian. Nah, cara kerja daripada vaksin virus corona itu mengambil sampel seperti cara kerja infeksi daripada virus corona tersebut. Vaksin itu berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau yang dimatikan. Dalam hal ini adalah virus corona yang dimatikan, dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Tubuh manusia menganggap walaupun virus ini dimatikan, tetap membentuk reaksi perlawanan, karena dianggap bahwa vaksin ini adalah ancaman buat tubuh manusia. Dia akan membentuk perlawanan berupa terbentuknya antibodi. Di sini antibodinya akan melawan virus yang dilemahkan itu. Karena ini berupa virus yang dilemahkan, maka reaksinya tidak akan mengalami reaksi yang berat seperti virus yang hidup. Kemudian tubuh juga membentuk sel memori, mengingat kembali jika virus yang demikian itu masuk ke dalam tubuh untuk yang kedua atau yang ketiga kalinya. Sehingga ketika tubuh sudah membentuk sel memori, kita akan kebal karena ketika kita kontak dengan virus corona, itu tubuh akan membentuk perlawanan, membentuk antibodi sehingga tubuh kita tidak membentuk reaksi apa-apa atau tubuh kita sudah mengalami kekebalan. Nah, efek samping yang terjadi pada saat vaksinasi bisa saja memang tidak ada gejala apa, tapi gejalanya biasanya sangat ringan. Hanya bengkak di daerah suntikan, kemudian demam, ya, kemudian ada rasa lelah, ya, kemudian sakit kepala.
tapi keluhan-keluhan ini bisa diberikan pengobatan simptomatik. Antara efek samping dengan manfaatnya begitu besar dari manfaatnya daripada efek samping daripada vaksin corona. Demikian, rekan-rekan, begitu besarnya manfaat daripada vaksin corona ini, mengingat dulu juga ada kasus-kasus seperti cacar, polio, kemudian hepatitis. Kasusnya begitu mampu ditekan dengan melakukan vaksinasi sesuai dengan penyakitnya. Mulai dari kita